Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Ramadanti dari Fakultas Ekonomi S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah akuntansi dasar dengan materi jurnal umum. Jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan harian mengenai transaksi keuangan dalam periode tertentu. Biasanya pencatatan jurnal umum dilakukan 1 bulan 1 kali. Fungsi dalam jurnal ada 5. Fungsi pertama adalah fungsi pencatatan. Jurnal menentukan ke akun mana dan dengan jumlah berapa suatu transaksi dicatat. Fungsi kedua, jurnal historis. Pencatatan setiap transaksi dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Fungsi ketiga, fungsi analisis. Pencatatan dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi berupa debit dan kredit akun yang terpengaruh. Fungsi keempat adalah fungsi instruktif. Jurnal merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Fungsi kelima adalah fungsi informatif. Catatan dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi. Manfaat jurnal umum. Manfaat jurnal umum adalah menghindari adanya kesalahan-kesalahan pencatatan pada saat memasukkan data transaksi ke dalam debit maupun kredit. Perkiraan atau akun jurnal umum ditempatkan di debit atau di kredit. Yang pertama adalah harta. Jika harta bertambah, ditempatkan di debit. Jika berkurang, ditempatkan di kredit. Yang kedua adalah utang. Jika utang bertambah, ditempatkan di kredit. Jika berkurang, ditempatkan di debit. Yang ketiga adalah modal. Jika modal bertambah, ditempatkan di kredit. Jika berkurang, ditempatkan di debit. Yang keempat, pendapatan. Jika pendapatan bertambah, ditempatkan di kredit. Dan jika berkurang, ditempatkan di debit. Yang kelima, beban. Jika beban bertambah, ditempatkan di debit. Jika berkurang, ditempatkan di kredit. Yang keenam, prive. Jika prive bertambah, ditempatkan di debit. Jika berkurang, ditempatkan di kredit. Bentuk jurnal umum adalah: yang pertama, membuat judul yang meliputi nama perusahaan, jurnal umum, dan periode waktu, bulan, dan tahun. Lalu membuat tabel dengan 5 kolom yang terdiri dari tanggal terjadinya transaksi, nama akun, referensi, debit, dan juga kredit. Catatlah tanggal terjadinya transaksi dan akun yang mengalami perubahan. Akun yang didebit ditulis di sebelah kiri, contohnya kas, dan akun yang dikredit ditulis di sebelah kanan, contohnya modal. Setelah itu, isi jumlah uang yang terlibat dalam transaksi tersebut. Sekarang kita lihat contoh soal jurnal umum. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2019 pada jasa bidding PT Maju Bersama. 1 Desember, Tony menginvestasikan harta pribadinya berupa uang tunai senilai 200 juta rupiah dan peralatan senilai 150 juta rupiah. 3 Desember, Tony membeli perlengkapan 5 juta rupiah, dibayar tunai 2.400.000 rupiah, sisanya secara kredit. 5 Desember, dibayar iklan secara tunai sebesar 4 juta rupiah untuk masa 1 bulan ke depan. 8 Desember, membayar biaya listrik 450.000 rupiah dan air sebesar 150.000 rupiah. 11 Desember, memberi perlengkapan wedding secara tunai sebesar 25 juta rupiah. 15 Desember, diselesaikan jasa bidding 5 juta rupiah, diterima tunai 3.500.000 rupiah dan sisanya secara kredit. 21 Desember, Tony mengambil kas untuk keperluan pribadi sebesar 13 juta rupiah. 25 Desember, membayar gaji karyawan sebesar 3.400.000 rupiah. Pertama-tama, membuat judul, yaitu PT Maju Bersama, Jurnal Umum periode Desember 2019. Setelah itu, membuat tabel dengan 5 kolom, terdiri dari tanggal, nama akun, ref atau referensi, debit, dan juga kredit. Setelah membuat tabel, mari kita analisa contoh soal tadi.
1 Desember, Tony menginvestasikan harta pribadinya berupa uang tunai senilai 200 juta rupiah dan peralatan senilai 150 juta rupiah. 1 Desember, kas didebit 200 juta rupiah, peralatan didebit 150 juta rupiah, dan modal Tony berada di kredit 350 juta rupiah. 3 Desember, Tony membeli perlengkapan 5 juta rupiah, dibayar tunai 2.400.000 rupiah, dan sisanya secara kredit. 3 Desember, perlengkapan berada di debit 5 juta rupiah, kas berada di kredit 2.400.000 rupiah, dan utang usaha di kredit 2.600.000 rupiah. 5 Desember, dibayar iklan secara tunai sebesar 4 juta rupiah untuk masa 1 bulan ke depan. 5 Desember, iklan dibayar di muka berada di debit 4 juta rupiah, kas berada di kredit 4 juta rupiah. 8 Desember, membayar biaya listrik Rp450.000 dan air sebesar Rp150.000. 8 Desember, biaya listrik berada di debit Rp450.000, biaya air di debit Rp150.000, dan kas di kredit Rp600.000. 11 Desember, membeli perlengkapan wedding secara tunai sebesar Rp25 juta. 11 Desember, perlengkapan di debit Rp25 juta, kas di kredit Rp25 juta. 15 Desember, diselesaikan jasa wedding 5 juta rupiah, diterima tunai 3.500.000 rupiah dan sisanya secara kredit. 15 Desember, kas berada di debit 3.500.000 rupiah, piutang usaha berada di debit 1.500.000 rupiah, dan pendapatan usaha di kredit 5 juta rupiah. 21 Desember, Tony mengambil kas untuk keperluan pribadi sebesar 13 juta rupiah. 21 Desember, privat Tony di debit 13 juta rupiah, kas di kredit 13 juta rupiah. 25 Desember, membayar gaji karyawan sebesar 3.400.000 rupiah. 25 Desember, biaya gaji di debit Rp3.400.000 dan kas berada di kredit Rp3.400.000. Setelah kita memasukkan data transaksi ke jurnal umum, langkah terakhir adalah menjumlahkan kolom kredit dan kolom debit. Dari kolom debit diketahui bahwa hasilnya adalah Rp407.100.000 dan total kreditnya Rp407.100.000 juga. Ini membuktikan bahwa pencatatan jurnal umum sudah benar karena jumlah kredit dan debit sudah seimbang atau sama. Setelah kita membuat jurnal umum, biasanya kita akan mempostingnya ke dalam buku besar. Buku besar berisi semua akun untuk pencatatan transaksi yang berkaitan dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Langkah yang pertama adalah membuat kolom-kolom untuk buku besar, biasanya terdiri dari tanggal, keterangan, ref atau referensi, debit, kredit, dan juga saldo. Untuk pojok atas sebelah kiri, biasanya adalah nama akun, dan pojok sebelah kanan ada nomor akun. Di sini saya mencontohkan dengan nama akunnya adalah kas dan nomor akunnya adalah 101. 1 Desember, saldo awal di debit 200 juta rupiah, maka saldonya menjadi 200 juta rupiah. 3 Desember, membeli perlengkapan di kredit 2.400.000 rupiah, maka saldonya berkurang menjadi 197.600.000 rupiah. 5 Desember, bayar iklan di kredit 4 juta rupiah, maka saldonya berkurang menjadi 193.600.000 rupiah. 8 Desember, bayar listrik dan air di kredit 600.000 rupiah, maka saldonya berkurang menjadi 193 juta rupiah. 11 Desember, membeli perlengkapan di kredit 25 juta rupiah, maka saldonya berkurang menjadi 168 juta rupiah. 15 Desember, pendapatan di debit 3.500.000 rupiah, maka saldonya bertambah menjadi 171.500.000 rupiah. 20 Desember, keperluan pribadi pemilik
dikredit 13 juta rupiah, maka saldonya berkurang menjadi 158.500.000 rupiah. 25 Desember, bayar gaji karyawan dikredit 3.400.000 rupiah, maka saldonya berkurang menjadi 155.100.000 rupiah. Nama akun peralatan, nomor akun 102. 1 Desember, peralatan didebit 150 juta, saldo menjadi 150 juta. Nama akun perlengkapan, nomor akun 103. 3 Desember, membeli perlengkapan didebit 5 juta rupiah, saldo menjadi 5 juta rupiah. 11 Desember, membeli perlengkapan didebit 25 juta rupiah, saldo bertambah menjadi 30 juta rupiah. Biaya iklan, nomor akun 104. 5 Desember, biaya iklan selama 1 bulan didebit 4 juta rupiah, saldo 4 juta rupiah. Nama akun piutang usaha, nomor akun 105. 15 Desember, menerima pendapatan jasa didebit 1.500.000 rupiah, saldo menjadi 1.500.000 rupiah. Nama akun utang usaha, nomor akun 201. 3 Desember, membeli perlengkapan secara kredit 2.600.000 rupiah, saldo 2.600.000 rupiah. Modal Tony, nomor akun 301. 1 Desember, modal awal dikredit 350 juta, saldo menjadi 350 juta. Nama akun Privatoni, nomor akun 302. 21 Desember, keperluan Tony didebit 13 juta rupiah, saldo menjadi 13 juta rupiah. Nama akun pendapatan usaha, nomor akun 401. 15 Desember, pendapatan jasa wedding dikredit 5 juta rupiah, saldo menjadi 5 juta rupiah. Nama akun biaya listrik, nomor akun 501. 8 Desember, membayar biaya listrik didebit 450.000 rupiah, saldo menjadi 450.000 rupiah. Nama akun biaya air, nomor akun 502. 25 Desember, membayar biaya air didebit 150.000 rupiah, saldo menjadi 150.000 rupiah. Nama akun biaya gaji, nomor akun 503. 25 Desember, membayar gaji didebit 3.400.000 rupiah, saldo menjadi 3.400.000 rupiah. Di atas adalah contoh posting buku besar, kemudian nanti saya akan memberikan contoh dalam neraca saldo. Berikut ini merupakan contoh dari neraca saldo. Untuk neraca saldo ini biasanya terdiri dari 4 kolom. Kolom yang pertama ada nomor akun, kolom kedua nama akun, kolom ketiga debit, dan kolom keempat adalah kredit. 101 untuk kas yang didebit 155.100.000 rupiah, 102 peralatan yang didebit 150 juta rupiah, 103 perlengkapan yang didebit 30 juta rupiah, 104 iklan dibayar di muka didebit 4 juta rupiah, 105 piutang usaha yang didebit 1.500.000 rupiah, 201 utang usaha dikredit 2.600.000 rupiah, 301 modal Tony yang dikredit 350 juta rupiah, 302 ada private Tony yang didebit 13 juta rupiah, 401 ada pendapatan usaha yang dikredit 5 juta rupiah, 501 membayar biaya listrik 450.000 rupiah di debit, 502 ada membayar biaya air di debit 150.000 rupiah, 503 membayar gaji di debit 3.400.000 rupiah. Untuk total hasil debit dan juga kredit harus sama atau seimbang.
yaitu di Rp357.600.000. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.